Derasnya hujan ya kan. Nah karena pada saat itu tidak ada penerangan dari lampu jalan Wak, ditambah lagi dengan hujan deras yang tiba-tiba datang itu, Agung terpaksa harus mengendarai mobilnya dengan pelan-pelan lah ya kan. Tapi meskipun udah hati-hati nih Wak ya, Agung tetap tersentak kaget nih ketika dia dengar ada suara benda jatuh dari arah belakang kamarnya pula, belakang mobilnya. Aduh, ya astagfirullah, apa tadi kata. Dia langsung hentikan mobilnya, dia mikir itu tuh jangan-jangan ban serepku copot apa ya kata. Akhirnya dengan menggunakan payung, Agung pun betul Wak keluar dari mobilnya, dia periksa lah langsung ke belakang ya kan. Nah pas dicek ternyata ban serepnya masih ada di posisi semula Wak. Makin bingung lah si Agung lah. Terus suara benda jatuh tuh dari mana nih? Agung noleh ke sana kemari buat memeriksa keadaan sekitar. Ya nggak ada apa-apa Wak, di sana yang ada kondisi malam yang makin gelap ditambah lagi dengan hujan yang belum reda. Itu juga yang bikin si Agung tuh nggak bisa melihat dengan jelas ya kan. Nah terus ketika Agung ini mencoba memfokuskan pandangannya lagi, di situ Agung langsung merinding Wak sebadan badan karena dia baru sadar kalau ternyata dia berhenti tepat di samping kuburan. Astagfirullah, kok ada kuburan? Agung langsung berlari masuk dalam mobilnya dan dia langsung pergi Wak dari sana. Dan setelah dia berhasil kabur dari kuburan tadi sama juga yang barang jatuh tadi tuh, perlahan-lahan Agung mulai merasa tenang kembali. Tapi sayangnya kejadian mistis yang Agung alami nggak berhenti sampai situ aja Wak. Karena ketika si Agung ini lagi asik-asiknya bernyanyi, dia mencoba untuk menghibur dirinya ya kan, sambil mendengar musik yang dia putar walaupun juga beradu sama suara hujan itu. Disitulah Agung mendengar ada suara berat yang berdehem dari arah kursi belakang mobil aku dia. Kata gitu kan. Awalnya Agung pikir enggak aku salah dengar deh. Tapi hanya selang beberapa detik kemudian terdengar lagi Wak suara yang sama dan bahkan kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Suara itu bilang gini. Aku minta ya nak, katanya. Dengan jantung berdebar-debar, Agung pun memberanikan diri menoleh Wak ke belakang untuk melihat siapa yang ngomong kayak itu. Aduh, berani kali Agung. Siapa yang ngajak dia bicara tadi kan? Tapi setelah ditengok ke belakang, ternyata nggak ada siapa-siapa, kosong. Kok nggak ada orang? Tadi ada jelas kali ngomong aku minta ya kata itu kan. Nah, di tengah rasa takutnya itu barulah tiba-tiba si Agung ini keingat sesuatu. Jadi nih Wak ya, berdasarkan kepercayaan di masyarakat sana, ini kata Agung ya, konon katanya setiap kali ada orang yang berkendara sambil membawa makanan, mereka itu harus menawarkan makanan-makanan itu ke sosok-sosok yang ada di sana Wak. Jadi macam sebatas untuk sopan santun aja. Ya sama halnya ketika kita tuh lewat di tempat-tempat yang terkenal angker kan biasanya kita disuruh permisi atau assalamualaikum kayak gitu kan, dianjurkannya kan kayak gitu. Itu gitu juga ditawarkan aja ke sosok-sosok itu. Dan sebenarnya Agung ini juga udah tahu Wak mengenai anjuran itu. Dan selama ini Agung ini juga sering ngelakuinnya. Tapi entah kenapa di hari itu aja Agung tuh betul lupa gitu loh Wak buat nawarin si apa yang udah dia bawa makanan-makanan itu. Padahal di sepanjang perjalanan tadi dia kan memang selalu bawa buah di dalam mobilnya kan Wak. Di perjalanan awal ke Banjarmasin ke Kapuas dia bawa, waktu balik pun dia bawa juga karena